Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa upload video lagi ya teman-teman, walaupun masih terbilang jarang, belum seproduktif teman-teman semua. Dan kali ini aku mau membuat dana darurat ya teman-teman. Jadi ini adalah dana darurat pertama yang aku buat dan yang aku punya. Karena sebelumnya kalau ada hal-hal yang mendesak itu aku selalu pakai dari tabungan utama ya teman-teman. Karena memang aku juga belum tahu tabungan utama aku itu dipakai untuk apa nantinya. Jadi sejauh ini kalau ada hal-hal yang mendesak itu aku selalu pakai dari tabungan utama. Dan setelah aku baca-baca tentang dana darurat dan nonton video teman-teman juga, akhirnya aku memutuskan untuk membuat dana darurat. Karena memang sangat penting ya untuk kita mempunyai dana darurat dan supaya nggak mengganggu tabungan utama lagi. Jadi di sini aku rangkum aja ya teman-teman dari yang aku baca-baca dan dari nonton video teman-teman semua. Dana darurat atau emergency fund adalah dana yang dianggarkan dan dipakai ketika kondisinya benar-benar darurat atau mendadak. Misalnya mendadak di PHK, untuk renovasi rumah, terkena bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. Nah, inilah fungsinya dana darurat untuk mengakumulasi dan menjadi kunci penyelamat kita di saat situasi genting ya teman-teman. Dan dana darurat ini merupakan hal yang penting ya teman-teman yang harus kita punya ketika kita memulai untuk perencanaan penyusunan keuangan kita, baik itu masih single, menikah, sudah menikah, dan punya anak. Selanjutnya, berapa sih yang dibutuhkan untuk dana darurat itu teman-teman? Idealnya itu berapa? Menurut yang aku baca, untuk lajang atau single itu 3 kali dari pengeluaran bulanan. Sementara untuk yang sudah menikah itu 6 kali pengeluaran bulanan. Dan yang sudah menikah dan mempunyai anak itu sebanyak 9 kali pengeluaran bulanan sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan ya teman-teman. Kalau aku ada salah penyampaian, mohon dikoreksi ya. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman semua bikin dana darurat itu pakai target gitu nggak sih? Kayak misal berapa lama dana daruratnya itu harus terkumpul? Atau teman-teman cuma mengumpulkan aja dana daruratnya semampunya teman-teman tanpa batas waktu yang ditentukan? Teman-teman boleh komen ya di bawah. Nah, sekarang aku akan membuat simulasinya ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada pengeluaran bulanan, single, menikah dan sudah mempunyai anak. Nah, untuk simulasi ini aku pakai nominal 2 juta rupiah ya teman-teman. Berarti di sini untuk single dan tidak mempunyai tanggungan, 3 kali pengeluaran bulanan dikalikan 2 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Sementara untuk yang sudah menikah, 6 kali pengeluaran bulanan dikalikan 2 juta sama dengan 12 juta rupiah. Dan untuk yang sudah menikah dan mempunyai anak, 9 kali pengeluaran bulanan dikalikan 2 juta rupiah menjadi 18 juta rupiah ya teman-teman. Dan kalau untuk 12 kali pengeluaran tinggal dikalikan aja dengan 2 juta rupiah, jadi hasilnya 24 juta rupiah. Tapi semua itu tergantung dengan kondisi keuangan masing-masing ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman gambaran dana darurat yang kita butuhkan. Selanjutnya, tempat menyimpan dana darurat ya teman-teman. Di mana sih tempat menyimpan dana darurat yang aman? Kalau untuk kesehatan, pastinya itu ada asuransi kesehatan ya teman-teman. Di antaranya itu ada BPJS atau asuransi dari kantor masing-masing ya teman-teman. Semisal teman-teman nggak mempunyai asuransi kesehatan, menurut aku teman-teman harus menyiapkan cash lebih untuk dana darurat ini ya. Karena kita nggak tahu ya teman-teman keadaan kedepannya itu seperti apa. Nah, sebelum teman-teman menentukan tempat yang aman untuk menyimpan dana daruratnya, ada syarat instrumen untuk dana darurat itu teman-teman. Di antaranya ada liquid, jadi dana daruratnya itu gampang untuk dicairkan ya. Lalu ada gampang diakses dan resiko rendah.
Nah, contoh untuk instrumen itu sendiri, yang pertama ada tabungan ya teman-teman. Jadi tabungan ini itu sifatnya liquid ya, karena gampang dicairkan. Tapi saran aku, pisahkan rekening untuk dana darurat dan pribadi ya. Karena kalau dicampur gitu, takutnya malah jadi kepake untuk konsumsi sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi ketika benar-benar butuh dana daruratnya, teman-teman bisa langsung tarik ya. Contoh instrumen yang kedua itu adalah emas. Jadi syaratnya teman-teman itu udah punya dari jangka waktu lama ya sebelumnya untuk menghindari spread atau selisih harga jual dan beli. Jadi kalau misal teman-teman punya dari beberapa tahun lalu, itu bisa teman-teman pakai untuk dana darurat ya. Kalau belinya sekarang-sekarang ini untuk dijadikan dana darurat itu menurut aku nggak bisa, karena kalau teman-teman butuh untuk beberapa bulan ke depan dan dijual, nanti itu bakalan kena selisih harga jual dan beli ya teman-teman, seperti yang tadi aku bilang. Dan uang teman-teman itu udah nggak utuh lagi, kecuali kalau emang teman-teman belinya untuk 3-4 tahun ke depan, itu bisa banget ya digunakan untuk dana darurat. Untuk contoh instrumen yang ketiga, aku menulisnya di bawah tabel ini aja ya teman-teman. Selanjutnya, contoh instrumen yang ketiga adalah reksadana pasar uang ya teman-teman. Di reksadana pasar uang ini resikonya lebih kecil dibanding tipe pasar uang lainnya, seperti pendapatan tetap, obligasi, dan reksadana saham. Dan pencairannya itu biasanya 2-3 hari kerja ya teman-teman, jadi bisa dikatakan liquid, tapi masih lebih liquid tabungan ya. Untuk contoh instrumen yang keempat adalah deposito ya teman-teman, dijamin LPS maksimal 2M. Jadi apa sih LPS itu? Jadi LPS adalah lembaga penjamin simpanan ya teman-teman. Syaratnya bunga tidak lebih dari maksimal LPS. Jikalau bunganya lebih nanti akan dipertanyakan ya. Jadi dari keempat contoh instrumen tadi tinggal teman-teman pilih aja teman-teman lebih cocok yang mana. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyimpannya secara cash di rumah itu bisa banget ya teman-teman, tergantung teman-teman cocoknya dan nyamannya itu di mana. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengumpulkan dana darurat itu? Pada dasarnya, cara mengumpulkan dana darurat itu ada 2 teknik ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada lump sum. Jadi, kalau teman-teman punya dana cash di rekening tertentu, teman-teman bisa alokasikan untuk dana darurat tersebut. Yang kedua adalah dengan mencicil. Jadi, teman-teman bisa cicil secara rutin dari penghasilan per bulan ya. Karena kalau kita mengikuti idealnya dari dana darurat itu kayaknya terasa berat ya teman-teman, makanya bisa dicicil per bulan. Atau kalau misalkan teman-teman ada rezeki lebih, bisa teman-teman masukkan ya untuk dana darurat ini. Dan teman-teman juga bisa pakai metode persentase gitu ya teman-teman, 50, 30, dan 20. Jadi yang 20%-nya itu bisa teman-teman gunakan untuk tabungan dan dana darurat. Untuk aku pribadi, menyimpan dana darurat ini aku pilih simpan di tabungan ya teman-teman. Jadi aku nggak simpan secara cash, walaupun aku mengumpulkan dana daruratnya ini belum sesuai dengan idealnya. Dan aku mengumpulkannya sesuai dengan kemampuan aku ya teman-teman, karena aku menyesuaikan dengan pengeluaran aku per bulannya. Jadi aku mau tetap balance antara tabungan, dana darurat, dan pengeluaran lainnya. Walaupun aku menyimpan dana darurat ini di tabungan, tapi aku tetap membuat tabelnya ya teman-teman. Sebagai pengingat aja sih sebenarnya, dan lebih enak aja gitu kalau kita juga punya catatan di rumah. Dan untuk dana darurat ini aku bikin 12 kotak dulu aja, dan aku nggak targetkan harus selesainya kapan. Dan semisal kalau kotaknya kurang, bisa aku bikin lagi di halaman selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk nominalnya ini sendiri, aku isi per kotaknya itu atau per bulannya itu Rp100.000 ya. Gak apa-apa ya dengan nominal yang kecil, yang penting rutin dan ada yang bisa diisi untuk dana darurat. Alhamdulillah aku udah selesai untuk buat dana daruratnya ya teman-teman. Dan terima kasih banyak banget buat teman-teman yang selalu klik dan nonton video aku. Mohon maaf jikalau banyak salah penyampaian kata. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa ya klik subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.